pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Keluarga nelayan yang tenggelam pasrah karena korban tak kunjung ditemukan. Buka keterisolasian, Presiden Joko Widodo resmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat. Saya nyatakan diresmikan. Festival Danau Sentani yang berlangsung selama 2 hari resmi dibuka. Pencarian terhadap Ramli, nelayan yang tenggelam di perairan Komolon, Merauke, akibat perahu yang ditumpanginya terbalik, hingga kini belum membuahkan hasil. Pencarian sudah memasuki hari kelima, namun tim SAR belum juga menemukan Ramli. Keluarga yang sejak awal menunggu kabar akhirnya pasrah. Mereka berharap jasad Ramli bisa ditemukan dalam kondisi apapun agar bisa dimakamkan secara layak oleh keluarga. Pencarian terhadap korban tidak mudah, karena tim SAR harus menghadapi cuaca buruk serta gelombang laut yang tinggi. Kami masih terus melakukan pencarian di sekitar pesisir Okaba, Wamal, dan bila dimungkinkan akan sampai di Timam. Kami saat ini belum bisa melakukan pencarian melalui SAR laut dikarenakan Laut Merauke saat ini gelombangnya masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, di kesempatan yang baik ini, saya selaku Kasat Polair Polres Merauke menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan atau mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan saudara Ramli, kami mohon untuk menginformasikan kepada Satuan Polair Polres Merauke atau kepada SAR atau bisa juga kepada kantor polisi terdekat. Ramli merupakan salah satu dari 4 nelayan yang bernasib naas. Ia tenggelam akibat kapal ditumpanginya terbalik dihantam ombak, sementara 3 rekannya selamat setelah berenang ke tepian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Bandara Ewer yang dibangun di atas rawa itu akhirnya rampung setelah dibangun sejak tahun 2014. Jokowi menyebut peresmian Bandara Ewer sangat penting karena menyangkut konektivitas atau keterhubungan wilayah Papua, sehingga mempercepat mobilitas orang dan barang dan akan membuka isolasi. Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, saya nyatakan diresmikan. Setiap minggunya akan ada penerbangan-penerbangan dari wilayah Papua lain, 2 diantaranya 2 penerbangan dari Timika dan 4 penerbangan dari Merauke. Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dibangun sejak 2014. Kemenhub memperpanjang landasan menjadi 1.650 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar tipe ATR. Selanjutnya, di tahun 2019, Bandara Ewer terus dikembangkan. Akses menjadi lebih mudah dan fasilitas pun dilengkapi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Merauke diwarnai kericuhan. Menhub Kamis kemarin mengunjungi Pelabuhan Yosudarso, namun petugas keamanan dengan sigap melarang wartawan masuk ke pelabuhan. Bahkan koresponden SCTV Indosiar sempat diperlakukan kasar. Petugas keamanan menyatakan hanya menjalankan perintah pimpinan. Namun wartawan semakin kecewa ketika petugas mengizinkan wartawan yang datang bersama rombongan menteri masuk ke pelabuhan. Tadi proses pengerjaan tadi. Sudah sementara sudah dikerjakan terus ini. Tapi nanti detailnya Bapak ketemu Pak Menteri, kebijakan apa yang diambil nanti itu belum jauh-jauh dari Jakarta kan memang mau. Iya. Gitu. Nanti hotel aja di situ. Oke, baik. Bapak karir kapal? Kalau besok itu. Itu tenggelam dan itu apa tertanam dalam lumpur. Tanam dalam rumah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Merauke untuk melihat dari dekat bangkai kapal Patar yang tenggelam ditabrak kapal Pelni pada tahun 2015 lalu. Bangkai kapal akan diangkat karena mengganggu arus lalu lintas kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Yosudarso. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama 2 hari, tepian Danau Sentani semarak dengan berbagai pentas seni dan pameran budaya. Kamis kemarin, Festival Danau Sentani yang ke-13 resmi dibuka. Festival yang berlangsung sejak tahun 2007, kali ini mengambil tema Sagu Adalah Hidupku. Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno disambut dengan atraksi tarian di atas perahu. Menparekraf berharap Festival Danau Sentani bisa masuk dalam karisma event Nusantara tahun depan. Ini akan kita kolaborasikan karena ini perlu ditingkatkan dari segi kurasi. Tadi juga masukan mengenai produk-produk olahan sagunya, produk-produk UMKM dan atraksinya. Kita memiliki standar untuk Ken yang melibatkan para kurator dan para penasehat yang terbiasa mengkurasi dan menilai produk-produk event berskala nasional internasional. Dan oleh karena itu saya cukup yakin event daerah ini akan kembali masuk ke Ken karena tadi saya lihat langsung tinggal dipoles beberapa segi, beberapa aspeknya. Yakin ini akan tembus masuk Ken tahun depan. Amin. Sagu is my life. Jadi harus ada manifestasinya dalam kehidupan kita, bukan hanya kita mengkonsumsinya, tapi kita juga menanamnya, mengolahnya, memproduksinya menjadi kekinian sesuai dengan selera masyarakat kita. Sejak digelar pertama kali, Festival Danau Sentani selalu ramai dipadati pengunjung karena menampilkan kekayaan budaya dan kesenian lokal Sentani. Ini momen baru, semangat baru buat semua penggerak, pelaku usaha, dan pariwisata di Kabupaten Jayapura. Seperti tadi Bapak Menteri bilang kita harus 3G, gercep, geber, gaspol. Mari kita sama-sama melangkah untuk membangun pariwisata dan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Festival Danau Sentani diikuti 10 kampung dari 2 distrik, yaitu Distrik Sentani Timur dan Distrik Sentani Barat. Danau Sentani merupakan salah satu danau terluas di Indonesia. Saking luasnya, di danau ini terdapat 20 kampung. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah saat ini terus mengupayakan peralihan penggunaan dokumen kependudukan dari bentuk fisik ke data digital. Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah manipulasi data pribadi ataupun penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, proses peralihan tidak mudah. Salah satu kendala antara lain masih banyak warga pedalaman yang belum melek digital. Bahkan, sebagian belum memiliki gawai dengan sistem Android. Kita di wilayah Papua ini memang membutuhkan sosialisasi terhadap pemahaman bagian ini, dan kami Dukcapil dalam rangka ini kami lakukan, dan kami berharap para media bisa membantu Dukcapil untuk memberitakan di media-media untuk juga turut mengarahkan masyarakat menggunakan identitas digital. Warga kita yang ada di kawasan pedalaman, yang mungkin tidak menggunakan HP, atau mungkin yang masih awam dengan HP, Ibu? Iya, bagian ini dari pusat pun kami dari wilayah timur, kami juga menyampaikan begitu hampir seluruh Indonesia, dan pusat mengatakan kepada kami untuk belangko KTP itu yang fisik kami gunakan untuk mereka yang ada di pedalaman yang tidak punya HP, yang orang tua, kategori orang tua itu yang kami diarahkan ke situ. Dan saat ini, Disduk Capil Merauke gencar melakukan sosialisasi terkait penggunaan data digital. Nantinya, warga tidak lagi menggunakan KTP secara fisik karena semua dokumen pribadi, baik KTP atau kartu keluarga, akan tersimpan secara digital dalam aplikasi Digawai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Persatuan Purnawirawan Polri meminta anggotanya tetap menjaga nama baik Polri walaupun sudah purna tugas.
Permintaan tersebut disampaikan Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan saat peresmian kantor Persatuan Purnawirawan Merauke. Senior-senior kami ini yang sudah purna tetap harus ada kontribusi. Sekali Polri tetap Polri, sekali Bayangkara tetap Bayangkara. Jadi kami semuanya sama, ya baik itu purna maupun juga masih efektif. Itu sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat. Dimanapun berada, harapan besar masyarakat bisa masih sama-sama memelihara, menjaga keamanan Kamtibmas di wilayah ya masing-masing seperti itu yang dimana beliau-beliau bertinggal. Dengan adanya kita PP Polri ini itu memberikan saran masukan tentang Kamtibmas, pelayanan dan pelindung. Kita memberikan masukan kepada Polri agar tetap meningkatkan situasi Kamtibmas di daerah Merauke ini supaya tetap aman dan kondusif. Kamis kemarin, Persatuan Purnawirawan Polri berulang tahun ke-24 dan sekaligus akan menempati kantor baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR Pos Kaimana mengevakuasi 5 penumpang perahu cepat yang terbalik di Pulau Mandais, Kaimana, Papua Barat. Kapal ini membawa 18 penumpang. Dalam musibah tersebut, 12 penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 6 lainnya tewas tenggelam. Ke-6 penumpang langsung dievakuasi ke RSUD Kaimana, lalu diserahkan ke keluarga masing-masing. Pembegalan terjadi di Jalan Seringgu Jaya, Merauke. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang pemuda memeras seorang ibu rumah tangga yang sedang mengendarai motor. Pelaku mencegat dan menghentikan paksa motor korban, namun korban nekat melarikan diri. Pelaku kemudian mencari sasaran lain, juga seorang ibu rumah tangga. Simpatisan organisasi Papua Merdeka kembali ke pangkuan NKRI. Mereka menyerahkan 4 pucuk senjata api jenis Mauser beserta 3 butir peluru kaliber 7,62 di perbatasan Papua New Guinea. Tercatat sudah 3 kali dalam tahun ini, simpatisan OPM atau KKB menyerahkan senjata api dan amunisi, yakni pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2023. Penyerahan senjata oleh KKB ke tentara tidak lepas dari peran tim khusus Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Batalion Infanteri 132 Bima Sakti yang terus memantau penyelundupan senjata api dan amunisi di perbatasan Indonesia. Selama 8 bulan, Satgas Pamtas juga melakukan pembinaan teritorial untuk menyejahterakan masyarakat setempat, seperti membuat sumur bor, membagikan sembako, serta perlengkapan belajar bagi murid sekolah. Enam awak kapal motor Farida Indah akhirnya ditemukan selamat. Selama 14 hari mereka terombang-ambing di perairan Kaimana dan Dobo sebelum diselamatkan kapal berbendera Singapura. Saat ditemukan, ke-6 ABK ini terapung dengan rakit dalam kondisi lemas. Tim SAR Pos Kaimana mengevakuasi ke-6 ABK ke RSUD karena salah satu korban kritis. Rencananya ke-6 awak akan dibawa ke Timika setelah kondisi mereka membaik. Ribuan warga Merauke berebut beras bantuan pemerintah. Warga sudah antre sejak pukul 6 pagi dan pembagian beras dimulai 10 pagi. Sehingga mereka baru bisa pulang membawa beras 10 kg pada sore hari. Mereka berusaha berada di kursi terdepan. Bahkan di antara mereka ada lansia yang 6 jam berdiri menantikan giliran.
Petugas kantor pos Merauke berulang kali mengarahkan warga agar tertib dan antre sesuai nomor urut. Sejumlah orang tua siswa mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 2 Merauke kecewa. Pasalnya anaknya tidak lolos, padahal tempat tinggal mereka berada di kawasan yang masuk zona SMP Negeri 2. Mereka mempertanyakan sistem zonasi yang menurut mereka tidak berjalan sesuai aturan. Tahun ini SMP Negeri 2 Merauke menerima murid untuk 9 kelas. Satu kelas berisi 30 siswa. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mertens, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pilot asal Selandia Baru tersebut masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya di daerah yang hingga kini tidak diketahui. KKB meminta uang tebusan 5 miliar rupiah untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Upaya negosiasi sudah dilakukan polisi sejak 5 bulan lalu dengan bantuan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Namun KKB tetap bersikeras menuntut Papua merdeka. Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua tengah berupaya mengidentifikasi 6 jenazah korban jatuhnya pesawat Sam Air di Yalimo, Papua Pegunungan. Tim sudah mengirim sampel DNA korban ke laboratorium DNA Pusdokes Polri, Cipinang, Jakarta Timur. Kondisi jenazah hampir 100% hangus terbakar dan sebagian tubuh sudah tidak utuh sehingga sulit dikenali. Selain beras, harga bahan pokok di Merauke juga masih tinggi, padahal perayaan Idul Adha sudah berlalu. Dari pantauan di Pasar Wamanggu, harga bawang merah setelah Idul Adha justru naik dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai kecil saat ini berkisar Rp100.000 per kilogram. Cabai besar dijual antara Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi.